Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sini akan menjelaskan tentang kultur Artemia salina. Pakan hidup hingga saat ini masih mutlak diperlukan dalam usaha pembenihan, terutama dalam pemeliharaan larva. Fungsi pakan hidup pada tingkatan tertentu masih belum dapat digantikan oleh pakan buatan, karena kemampuan larva menerima pakan buatan masih sangat terbatas. Pakan hidup yang diperlukan dalam pembenihan kerapu ada dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah komponen autotrof plankton yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dalam bantuan energi seperti matahari dan kimia. Sedangkan zooplankton adalah organisme yang ada di lautan dan permukaan air tawar. Artemia yang baru menetas disebut Nauplius. Ini merupakan makanan hidup bagi larva udang dan benih ikan. Dengan makanan hidup ini, mutu air dalam bak pemeliharaan larva udang atau ikan akan tetap baik karena tidak ada sisa makanan yang membusuk. Berikutnya ada proses penetasan. Salina berkembang baik secara seksual. Artemia menjadi dewasa setelah berumur 10-14 hari. Mulai umur ini Artemia sudah mulai berenang bergandengan atau disebut dengan riding position. Yang jantan menjepit perut yang betina. Telur Artemia yang baru dibuka dari kalian berbentuk bola kempes. Jadi bukan seperti bola bundar. Hal ini disebabkan karena waktu pemrosesan telur tersebut didehidrasi sehingga kadar air tinggal sekitar 10%. Telur yang dimasukkan dalam air dalam waktu 1-2 jam telah menyerap air dan bentuknya menjadi bulat. Sekitar 15 jam kemudian, telur mulai menetas dari dalam telur. Keluarlah bentuk bulat telur yang masih terbungkus dalam selaput tipis. Bentuk ini disebut umbrella-stage. Setelah beberapa jam, maka lapisan tipis ini pecah dan keluarlah Nauplius. Mungkin itu yang saya jelaskan. Lebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kultur Artemia salina yang terdiri dari Asrudin, saya sendiri Mazlan, dan Muhammad Firdaus. Baiklah, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai faktor-faktor penetasan Artemia. Yang pertama, hidrasi dari kista-kista dimasukkan ke dalam media air laut akan segera mengalami hidrasi dan terjadilah perkembangan embrional di dalam kista. Selanjutnya, aerasi. Oksigen sangat dibutuhkan untuk perkembangan embrional A salina. Oleh karena itu, aerasi harus selalu diberikan sampai terjadi penetasan. Selain untuk mencukupi kebutuhan oksigen, aerasi juga mencegah terjadinya pengendapan kista-kista di dasar tangki. Selanjutnya, penyinaran. Penyinaran pada kista yang sudah mengalami hidrasi, cahaya dapat merangsang pengaktifan kembali. Pengembangan embrio A salina, rangsangan cahaya ini hanya efektif pada hidrasi aerob. Suhu yang optimum untuk memperoleh hasil penetasan yang baik adalah berbeda-beda menurut strain yang dipergunakan. Selanjutnya, pH atau derajat keasaman. Proses pencegahannya, lapisan tipis pada suatu umbrella stage sangat dibutuhkan oleh enzim penetasan, di mana enzim ini pada pH 8-0 dan 9-0 mempunyai aktivitas yang optimum, kepadatan untuk penetasan yang efisien, kepadatan memberikan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang
Pemanenan Artemia. Dalam melakukan pemanenan Artemia, ada hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemanenan Artemia. Yang pertama yaitu mematikan aerator. Tujuan dari mematikan aerator ini agar cangkang dan nukleus yang sudah menetas itu dapat terpisah. Yang kedua, tutup bagian atas wadah. Tujuan dari menutup bagian atas wadah ini karena nukleus yang sudah menetas itu biasanya mengumpul di bawah wadah yang ada intensitas cahayanya. Diamkan selama 5-10 menit. Sediakan ember dan seser dan air yang terus mengalir. Selanjutnya, ini adalah contoh dari wadah yang digunakan dalam melakukan kultur Artemia dan panen Artemia. Nukleus yang berkumpul pada bagian bawah yang intensitas cahayanya lebih tinggi dan mudah dipanen. Kista yang menetas dan kista yang kosong akan mengambang di atas permukaan wadah. Ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada bagian bawah wadah ini tembus cahaya ya, dan di sampingnya gelap. Selanjutnya, pada saat melakukan pemanenan, putar setengah keran yang berada bagian bawah. Tujuan dari putar setengah keran ini agar cangkang dari Artemia ini tidak ikut keluar dengan cepat. Artemia yang keluar ditampung dengan saringan. Kemudian saringan yang berisi Artemia dipindahkan ke ember yang berisi air dan dibilas untuk menghilangkan bau kaporit dari Artemia tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.